Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka berkat-Nya akan senantiasa tercurah dalam hidup kita. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Esau Raintung, SSI, MM. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam takhta kekudusan Allah. Kami persilakan jemaat bersaat teduh secara pribadi sejenak. Jemaat, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 3, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Dalam kekurangan Kyrie eleison, di tanah pembuangan, di tanah Babilon, kendati musim zaman menghitam dan mendung, nama-Mu dibesarkan, pujian mendengung. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu, kami merasakan kedamaian, kendati realita hidup tidak seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ampun ya Bapa akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami, bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Tuhan melalui ibadah keluarga online saat ini. Tuhan, tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkan kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca Kitab Mazmur, pasal 96, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 secara berbalasan. Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia,
tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 158, bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kasih dan kemurahan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan yang Kau anugerahkan bagi kami, meskipun kami terpisah-pisah, berada di tempat kediaman kami masing-masing, tapi biarlah kami disatukan oleh Tuhan, sehingga kami mengalami kesatuan hati untuk bersekutu bersama sebagai jemaat-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami pula mengalami kesatuan roh, yang menjadikan kami semua memiliki semangat untuk melayani Tuhan, untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, untuk memenuhi keinginan Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Ya Roh Kudus, buatlah kami menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari Rabu tanggal 10 Maret ini kita berada pada masa raya Prapaskah, hari Minggu yang keempat masa Prapaskah. Pada sepekan ini kita bersama-sama membaca kitab Esra. Jadi pada malam hari ini pun kita masih membaca kitab Esra. Kita baca Esra pasal yang kedua, mulai ayat 64 sampai dengan ayat 70. 64 sampai dengan ayat 70. Mari kita berdiri disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing di rumah. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal,
435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sepekan ini di tengah-tengah masa raya Prapaskah, kita membaca kitab Esra. Kitab Esra tergolong kitab yang menceritakan mengenai sejarah Israel secara khusus, mengenai pembangunan Bait Suci. Ada 10 pasal dari kitab Esra yang keseluruhannya berbicara tentang bagaimana bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan setelah mereka mengalami masa 70 tahun dibuang di negeri Babel. Pembelajaran yang pertama yang dapat kita lihat dari cerita Esra adalah bahwa pertama Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa ini karena penghukuman mereka pada saat itu bukanlah Allah murka, tapi Allah menghendaki agar terjadi pembaharuan kehidupan secara menyeluruh bagi bangsa Israel yang mestinya telah mengalami karya selamat dari Tuhan, tetapi tidak memberikan penghargaan atas keselamatan yang berasal dari Tuhan. Bahkan mereka melupakan bahwa Tuhanlah yang sudah menyelamatkan mereka. Sehingga ada masa di mana mereka mengalami penghukuman. Lebih dari satu generasi, bahkan hampir 2 generasi mengalami itu. Maka generasi baru sesuai dengan nubuatan itu akan kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem bukan hanya sekedar mereka itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena cerita penyelamatan bangsa Israel sesungguhnya sudah dimulai, sudah ada. Penghukuman bukan berarti peniadaan keselamatan. Tapi penghukuman bangsa Israel adalah bagian dari keselamatan Allah. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa kuasanya di satu saat, kalau kita baca Yeremia pasal 29, pada ayat yang ke-10 dikatakan di sana, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
sebagaimana janji dari Tuhan bagi bangsa Israel. Maka ketika mereka kembali pulang, tentu kembali pulang itu bukan sekedar kembali, tapi bacaan kita pada hari Minggu tanggal 7 Maret yang lalu itu memberikan gambaran bahwa ada prakarsa dari seorang raja Kores, raja Persia pada saat itu, yang kemudian memotivasi, memfasilitasi kembalinya bangsa Israel. Dan bahkan mereka kembali bukan hanya sekedar untuk kembali menikmati tanah Kanaan atau Yehuda, tapi mereka kembali dengan tugas besar juga, yaitu membangun rumah Tuhan, membangun bait suci. Ada cerita yang menarik dari pembelajaran cerita Esra ini, bahwa pembangunan bait suci itu menjadi pesan utama dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Bait suci dibangun oleh Salomo dan dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan untuk membangun kembali membutuhkan pembaharuan hidup yang total. Bangsa yang baru dipulihkan ini diminta untuk membangun kembali bait suci. Artinya di sini Allah berkeinginan bahwa pembangunan bait Allah itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pembaharuan nurani, pembaharuan hati. Hanya orang-orang yang memiliki perhatian dalam penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan, maka mereka lah yang dapat membangun. Ini pesan yang pertama. Tidak hanya sekedar bahwa membangun rumah Tuhan, bait suci itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah diselamatkan, tapi orang-orang yang telah diselamatkan dan mereka memiliki hati yang baru, nurani yang baru, hati yang murni. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Raja Kores itu juga memberikan pesan agar supaya bangsa Israel ini sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik. Ayat yang ke-6 dari pasal 1, yang terindah-indah. Sudah yang terindah, indah pula. Jadi yang indah dari yang terindah. Dan semuanya dengan tulus hati, sukarela. Tidak boleh dengan kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan ketika harus dan akan melakukan pembangunan bait suci. Itu harus dibebaskan semua dari keinginan-keinginan ataupun kepentingan-kepentingan. Semua harus dengan ketulusan, keikhlasan. Dalam bacaan kita pada malam hari ini dipertunjukkan bahwa rombongan bangsa Israel ini rombongan yang besar. Berjumlah 42.360 orang. Mereka harus kembali. Itu perjalanan kalau dari Babel sampai ke Yerusalem itu, kalau sekarang kan Babel itu seperti Iran dan Irak. Kalau melewati penerbangan membutuhkan waktu 2-3 jam perjalanan. Cukup panjang juga. Cukup ramai juga, tapi mereka semua satu daratan. Jadi bisa berjalan sama seperti ketika mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka besar, dan bahkan dikatakan dalam bacaan ini ada juga kelompok penyanyi. Nah ini, bangsa Israel ini memang mempunyai budaya untuk menyanyi.
kebudayaan menyanyi, karena itu punya kelompok paduan suara juga, 200 orang jumlahnya. Kelompok ini yang juga dipakai untuk sungguh-sungguh mereka juga memuji Tuhan untuk membuka jalan. Itu biasa dalam ziarah bangsa Israel, paduan suara itu malah di muka. Mereka menyanyi. Ada juga paduan suara yang di belakang. Mereka menyanyi, memberikan menyoraki supaya yang di depannya terus berjalan. Yang di depan dengan paduan suara mereka juga membuka segala halang rintang yang ada di depan. 200 orang di antara 42.360. Ada juga pembantu-pembantu ya, disebutkan ada para budak laki-laki dan perempuan, jumlahnya 7.337 orang. Inilah yang dipakai juga untuk menyertai mereka kembali. Saudara-saudara, mereka membawa pada saat itu hasil dari perintah Raja Kores, seorang yang tidak memiliki keyakinan yang sama, tetapi menggerakkan orang-orang yang ada pada saat itu. Bantulah orang-orang Israel ini yang akan kembali membangun bait suci. Kita baca pada pasal pertama, luar biasa. Mereka dikatakan mereka pada saat itu dibantu dengan perak, emas, harta benda, ternak, bahkan pemberian yang indah-indah. Itu ayat 6 ya dari pasal 1. Dan berbagai persembahan yang sukarela. Dan kalau lihat di sini, luar biasa juga nih. Terkumpul ada 61.000 dirham emas. 41.000 dirham emas. Dirham itu sebenarnya mata uang. Tapi dirham emas itu mata uang tertingginya. Mata uang tertingginya. 5.000 mina perak. 100 selai kemeja imam. Ini yang dibawa. Belum lagi peralatan-peralatan lain. Belum lagi binatang-binatang yang tercatat. Artinya saudara-saudara, membangun bait suci kembali, membangun kembali bait suci itu dibutuhkan penyerahan diri, pemberian yang tidak tanggung-tanggung. Maka ini juga akan menjadi ajakan dan pembelajaran bagi kita semua sebagai orang-orang percaya yang ada hidup sekarang ini. Kepedulian memberikan perhatian kepada rumah Tuhan itu bukanlah sesuatu yang hanya sekedarnya. Apalagi yang setengah-setengah. Harus dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah-setengah. Untuk mempertaruhkan bahwa seolah-olah seluruh keselamatan yang diberikan kepada Tuhan harus mewujud nyata dalam bentuk karya selamat membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Raja Kores dan orang-orang pada saat itu yang termotivasi untuk membantu pembangunan rumah Tuhan ini sesungguhnya merupakan berkat besar yang ditata untuk sebuah penyelenggaraan hidup di sepanjang masa. Orang-orang datang untuk betul-betul menyaksikan kesejahteraan hidup. Bahwa hal membangun dan memelihara rumah Tuhan itu membutuhkan pemberian dan penyerahan diri ini. Membutuhkan pengorbanan-pengorbanan. Karya-karya kasih yang tidak bisa dihitung. Saya senang berulang-ulang mengatakan persembahan yang terindah-indah. Jadi yang
yang indah dari yang terindah, sukar untuk membayangkannya. Dilatar belakangi dengan keikhlasan, sukarela. Bayangkan saja akibat keselamatan yang berasal dari Tuhan, muncullah kesukarelaan orang-orang, keikhlasan orang-orang. Tidak diukur apakah mereka takut kurang atau rugi. Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus pasal 8, jikalau kamu memberi, jangan sampai kamu takut kurang. Karena pemberianmu bukan karena untuk menambah atau mengurangi, tapi pemberianmu adalah karena hati. Semakin hati ini tulus, semakin nilai dari kualitas pemberian itu akan sangat-sangat berarti. Saya kasih 10, tapi dengan penuh ketulusan. Ada yang kasih 100, tapi tidak tulus. Yang lebih berarti yang 10 lah. Bukan yang bernominal besar. Besar tapi tanpa hati, tidak ada artinya. Tanpa hati tidak ada artinya. Sedikit tapi dengan hati, Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah dari persembahan, dari janda miskin yang memberikan persembahan. Tidak banyak, tidak besar, tapi hati mulia. Inilah yang sesungguhnya harus dinyatakan. Memang resikonya menderita. Untuk membagi, melepaskan apa yang ada pada kita ini menjadi yang lain. Kita lebih senang untuk mempertahankannya. Karena kemuliaan kita adalah bertahan dan mempertahankan. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan itu. Yang mulia itu adalah yang melepas, yang memberi, bukan yang mempertahankan. Karena itu dikatakan bahwa Yesus yang memiliki kesetaraan dengan Allah, tapi tidak mempertahankan apa yang setara dengan Allah itu. Karena dengan memberikan dirinya, merelakan dirinya, mengorbankan dirinya, ia tidak merasa kurang dari apa yang sesungguhnya ada padanya. Ini juga yang disemangati oleh Paulus. Bukan berarti dengan memberi maka kita akan bertambah. Tentu yang bertambah bukan berarti nilainya, nilai angkanya. Tapi bertambahlah sukacita. Ini kalau beri tapi kita ragu dan berduka, wah itu tidak seperti itu yang dimaksudkan. Jangan memberi karena duka, tapi memberi dengan suka. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di saat merayakan masa prapaskah, masa sengsara Yesus, yang mengajari dan justru mengajak kita, mari memberikan hidup ini. Kalau Tuhan Yesus sampai dengan mengorbankan nyawanya. Karena itu ia mengatakan, berbahagialah mereka yang memberi daripada menerima. Kebahagiaan itu justru terletak pada hal memberi, bukan menerima. Jadi salah kaprah kalau kita mengatakan bahwa kebahagiaan kita karena mendapat. Justru kebahagiaan kita dalam perspektif Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, kebahagiaan kita adalah karena melepas, memberi. Orang-orang dulu kalau berada dalam situasi untuk membantu atau menolong, mereka mengatakan, "Om, Tante, apa yang bisa saya buat?" Karena ada orang yang sementara mungkin membutuhkan pertolongan karena pindah rumah, karena mungkin ada sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama. Apa yang saya bisa buat, Om, Tante? Kalau sekarang lain. Om, Tante, apa yang bisa saya dapat? Bukan apa yang bisa saya buat.
Apa yang bisa saya dapat? Sekarang orang berpikir wani piro, berani berapa, maka saya akan buat. Ini bukan kebahagiaan, tapi justru ini adalah penolakan akan kasih karunia Tuhan. Kita diberikan berkat keselamatan, mestinya harus lepas, harus terbagi. Saya harus bisa buat apa tanpa harus mendapat apa. Konyol dong kalau begitu, Pak. Tidak. Tuhan Yesus tidak konyol memberikan dirinya. Karena Ia mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang memberi, mereka yang melepas. Itu yang dimaksudkan. Karena itu mari saudara-saudara, dalam bacaan kita ini pemberiannya itu terukur. Tidak hanya dibilang sukarela, terindah-indah, tidak. Ada disebutkan 61.000 dirham emas, terukur. Sekarang kan dirham itu menjadi mata uang. Negara-negara Timur Tengah ada yang menggunakan dirham, ada yang menggunakan mina, ada yang menggunakan dinar. Tapi dirham emas itu tidak ternilai untuk ukuran kalau sekarang ini perkaliannya itu puluhan ribu. Kalkulator kita nggak cukup untuk mengukur. Jadi luar biasa. Tidak terbatas, tapi juga terukur. Artinya nggak ada bisa dibandingkan. 5.000 mina, 100 helai. Saudara-saudara, yang menarik lagi adalah Raja Kores itu mengatakan kasih bukan hanya perbendaharaan, bukan artinya nilai-nilai uang, tapi kasih barang juga, peralatan-peralatan. Ini kita lihat ini, peralatan-peralatan pada pasal pertama. Disebutkan peralatan-peralatan peribadahan yang pada waktu itu luar biasa megahnya, diatur, ditata oleh Salomo, kemudian dihancurkan. Barang-barang berharganya diambil dan dibawa ke Babel, dimiliki oleh orang lain. Raja Kores katakan, kembalikan itu semua. Jadi yang mulia adalah yang tidak mempertahankan. Kalau mempertahankan apa yang dimiliki, tidak mulia. Tapi dengan tidak mempertahankan, memberikannya untuk sebuah kepentingan Tuhan, maka itu yang dimaksud sebuah nilai roh yang tidak ada bandingannya. Mari, saudara-saudaraku, kita selalu berpikir untung dan rugi. Kalau saya kasih, jangan-jangan saya kurang. Itu belajar dari penderitaan Kristus, tidak sama sekali mengukurnya seperti itu. Jangan memberi karena takut kurang, tapi kita memberi karena kita pasti mendapat, artinya meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka pada malam hari ini, marilah saudara-saudara, kita wujud nyatakan, pandemi COVID-19 memang membatasi kita. Tapi tetaplah kita harus melampaui pandemi ini dengan mau melakukan yang terbaik, yang terindah-indah. Semakin memiliki kerelaan-kerelaan. Karena tidak ada arti apa-apanya. Satu kali COVID berkuasa, habis. Tidak punya arti apa-apa. Maka saatnya
tentu sisi baik dari COVID-19 ini adalah mengajarkan kita juga untuk mari segala kemampuan yang ada pada kita bangun, membangun sebuah kekuatan bersama, di mana kemuliaan yang mau dinyatakan adalah hidup ini membagi-bagi, hidup ini saling memberi, hidup ini saling menolong, hidup ini saling mendukung dan menopang. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk sungguh-sungguh lebih memberikan arti. Serahkanlah hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita merendahkan diri, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, Engkau telah memberkati kami dalam persekutuan pada malam hari ini sebagai keluarga rumah tangga. Meskipun kami terpisah-pisah, berada di tempat kami masing-masing, tapi biarlah kami disatukan oleh kuasa Roh Tuhan yang menjadikan kami sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kehidupan kami yang terus-menerus dipelihara oleh Tuhan. Dan kami merindukan bahwa kami mau mempersembahkan kehidupan kami yang terindah dan terbaik dalam hidup ini. Kami belajar dari firman-Mu yang mengajak dan mengajari kami untuk sungguh-sungguh memiliki keikhlasan dan ketulusan di dalam memenuhi panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Berkatilah kami semua, seluruh warga jemaat, baik yang kecil, yang besar, yang kuat maupun yang lemah, yang tua maupun yang muda. Tuhan tolong kami semuanya, agar supaya kami dipersatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Kami semua merindukan persekutuan jemaat-Mu, GPIB Karis di tempat ini. Kami mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kami semua dapat menyadari bahwa karya selamat dari Tuhan haruslah bernilai di dalam kehidupan kami. Tidak sekedar kami katakan, tapi kami juga mau lakukan. Tuhan, mampukanlah kami untuk memberi yang terbaik dan yang terindah, terutama di dalam kami membangun dan meluaskan persekutuan tubuh Kristus.
Berkati kami semua untuk memiliki kesediaan membangun dan memelihara rumah Tuhan yang dipercayakan Tuhan bagi kami. Saat ini kami sementara mengurus perizinan tempat ibadah ini. Tuhan menolong, membukakan jalan bagi kami, dan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Di mana saja kami Tuhan karuniakan, kami tetap dapat melakukan yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Berkati tim kerja yang sementara mengusahakan perizinan tempat ibadah, usaha-usaha pendekatan baik melalui masyarakat maupun pemerintah, Tuhan juga menolong. Kami memohon berkat-Mu pula dalam usaha-usaha kami untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan sebagai jemaat Tuhan, GPB Karis. Dalam kami menyusun rencana kerja dalam program kerja di tahun pelayanan 2021-2022. Engkau memberkati baik para presbiter dan unit-unit misioner. Engkau menolong kami semua. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami sebagai umat dan jemaat Tuhan. Yang sakit, Tuhan tolong kuatkan mereka semua. Yang lanjut usia, Tuhan juga tolong jaga, pelihara, dan jadikan mereka bersukacita. Bagi yang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, karena berbagai masalah dalam rumah tangga, relasi suami dan istri, orang tua dan anak, ataupun di antara keluarga, Tuhan kiranya menolong. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami sebagai jemaat-Mu. Walaupun kami terpisah-pisah, berlainan tempat, berjauhan, tapi kami dekat dan disatukan dalam hati yang sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Berkati semua program kerja majelis jemaat, khususnya ketika kami akan merayakan Paskah, ketika kami akan merayakan hari ulang tahun gereja-Mu. Kami memohon pimpinan kasih dan kuasa Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga warga jemaat yang saat ini beribadah di tempatnya masing-masing. Bagi anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh, maupun bagi pergaulan muda-mudi, Tuhan kiranya menolong. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami semua. Bagi bangsa dan negara kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan menolong semuanya. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetaplah terjaga dan hidup bersama, saling mengakui dan saling menerima, dapat dialami di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan orang lain. Banyak orang menderita karena bencana alam, Tuhan mengasihi mereka, menguatkan mereka semua. Dan khususnya dalam usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, Tuhan kiranya menolong baik Satgas di tingkat pusat maupun daerah, bahkan gereja-Mu. Engkau memberkatinya. Inilah doa, harap dan kasih kami kepadamu. Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 4 yang menyatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat 367, bait pertama dan bait kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima daripadamu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, dan kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online
atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 9.00 WIB, serta ibadah Pelkat. Besar harapan kami, seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Sebagai persiapan hati kita memasuki hari Minggu keempat Prapaskah. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi yang masih belum berakhir, walaupun usaha-usaha untuk memutus mata rantai terus dilakukan, seperti program vaksinasi, maka saya menganjurkan kita mengusahakan untuk dapat mengikuti program vaksinasi dengan berbagai cara yang diberikan bagi setiap warga masyarakat, terutama bagi yang lanjut usia, dapat mengambil kesempatan terlebih dahulu. Walaupun kondisi memang belum pulih karena masa pandemi tidak dinyatakan berakhir walaupun vaksinasi sudah dilakukan. Artinya kita tetap terus harus menjaga dan memelihara kehidupan. Tetap terus mematuhi protokol kesehatan. Tetap terus menjaga dan membijaki kehidupan ini agar supaya dapat tetap terus bersemangat dan terjaga dan terhindarkan dari ancaman virus penyakit seperti corona ini. Tetap terus bersemangat menjaga kesehatan kita semua. Mari kita berdiri sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Saudaraku, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Karena firman Tuhan Yeremia 17 pada ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya.
Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.